Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran politik Islam dalam perspektif Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini dia merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam tradisi filsafat politik Islam klasik, di mana ia hidup pada masa ketika dunia Islam sedang berkembang pesat. Di dalamnya dipenuhi dengan perdebatan dalam konstelasi pergerakan Islam pada waktu itu. Nah, bagaimana sih dalam penuhnya dinamika yang sangat kompleks, Al-Farabi ini hadir dengan membawa satu gagasan dengan pendekatan filosofis yang sangat berpengaruh dalam membangun konsep negara dan juga kepemimpinan. Nama lengkapnya adalah Abu An-Nasr Muhammad Al-Faqih Al-Farabi. Lahir pada tahun 872 Masehi di Farad, di Kazakhstan. Ia dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Nah, karena kemampuannya dalam menggabungkan ilmu filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Al-Farabi ini menghabiskan hidupnya belajar di Baghdad, di Suriah, hingga di Damaskus, di mana beliau menguasai banyak sekali bidang keilmuan, dari mulai fikih, logika, bahasa, musik, hingga matematika. Nah, dari keluasan pengetahuannya itu, lahirlah salah satu pemikiran politik Islam yang sangat terstruktur dan mendalam, yang sangat relevan hingga era kontemporer saat ini masih banyak dibahas oleh kalangan muda, oleh kalangan akademisi, yang pada akhirnya saya pun akan sedikit membahas bagaimana gagasan beliau yang sangat luar biasa itu. Dalam pembahasannya, Al-Farabi memandang bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kebersamaan untuk mencapai tujuan hidupnya. Namun, kebersamaan itu bukan sekadar hadir untuk memenuhi kebutuhan materi, melainkan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi melalui pengetahuan dan juga pembinaan akhlak yang tinggi. Makanya dalam perspektif Al-Farabi, negara itu harus hadir, harus menjadi wadah yang menuntun masyarakat menuju kesempurnaan jiwa, menuju kemaslahatan dan kebahagiaan tertinggi dalam kehidupannya. Makanya ada yang disebut sebagai negara ideal atau negara utama yang digagas oleh Al-Farabi atau Al-Madinatul Fadilah. Makanya Al-Farabi sering menyebut sebagai negara yang ideal atau negara yang utama, Al-Madinatul Fadilah, negara yang tertata harmonis dan disiplin oleh sosok yang berilmu, yang bermoral tinggi, serta bentuk-bentuk negara yang bukan utama. Itu muncul ketika masyarakat dan pemimpinnya kehilangan orientasi dan hanya mengejar kepentingan duniawi. Ketika negara tidak bisa memberikan kemaslahatan, tidak bisa menuntun masyarakatnya kepada jalan ataupun kebahagiaan yang harus dicapai, maka negara itu disebut sebagai negara yang bukan utama dalam perspektif Al-Farabi. Pada akhirnya, pemimpin yang ideal bukan hanya sosok yang memiliki visi, tetapi yang mampu menerjemahkan visi itu menjadi kerja nyata melalui perencanaan yang rapih dan kekompakan dalam tim ataupun kekompakan dalam satu sistem kenegaraan yang mampu menjalankan berbagai programnya untuk masyarakat itu sendiri. Nah, gagasan ini yang dibawa oleh Al-Farabi ini menunjukkan bahwa kemajuan itu tidak lahir dari retorika saja, tetapi dari keberanian seorang pemimpin untuk mengarahkan, untuk menyatukan, untuk menggerakkan setiap unsur agar bekerja dalam irama yang sama. Jika pemimpin mampu hadir di tengah proses, memotret langsung persoalan dan mengambil keputusan yang cepat tanpa kehilangan arah, maka energi perubahan akan terasa nyata. Inilah momen untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tetapi daya dorong yang menghidupi semangat kerja, yang memecah kebutuhan, dan membawa tim bersama-sama dan juga untuk memberikan hasil yang terbaik kepada masyarakat itu sendiri. Pemimpin adalah penentu dalam satu kenegaraan, dan negara adalah penentu kemaslahatan bagi masyarakatnya, bagi umatnya. Maka, dalam konteks pemikiran politik Islam, masyarakat Islam ataupun umat Islam itu akan mendapatkan kesejahteraan ketika dalam proses politiknya yang dianungi, yang dijalankan oleh pemimpinnya baik dalam konteks kenegaraan, maka akan terjadilah suatu hal yang sangat baik.